Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulillah kutbi rohanilati adan. Ingkang kula muliakan para sepuh bin sepuh, para ustaz, para kiai, dan juga para rawuh ingkang sampun sedanten hadir dan ayunanipun Mbah Wid Semila pendukung Manunggal Jati. Mugia kula panjenengan sami keparingan kebingahan dan juga keberkahan saking kersanipun Gusti Allah Jati waluya Jati temuning waluya ingkang sakit diwarasaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ingkang kekirangan yatra ditambah yatra dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ingkang kekirangan istri tambah istri dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah ketika di asinan kita sudah bahas tentang cara numping dan kita berlanjut pembahasannya, kita lanjutkan di sini yaitu di Paseban Agung Manunggal Jati Mbah Wid Semila, yaitu tentang pengiring yang ada di dalam pertunjukan cara numping yang tidak lepas daripada tradisi kita juga sebagai wong Cirebon, yaitu sajian. Makanya insya Allah malam ini akan saya bacakan lagi hasil daripada eksplorasi kami yaitu tentang sajian. Namun sebelum pembahasan, seperti biasa kita dengarkan dulu syair berai yang akan dibawakan oleh Kak Sukir. Yang pertama yaitu pembukaan di dalam berai yaitu kalimat tauhid. Nanti yang kedua disambung dengan Jayenala. Semoga Kak Sukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati orang tua kita yaitu Bapak Kabar selaku pengurus makam Buyut Mila. Yang kula hormati sedulur kula Mang Marjid. Yang kula hormati Mang Ustadz Sultan selalu setia. Yang kula hormati rencana kula sesepuh kula khususnya Majelis Tawasul Toko Ati Sir Budi Rasa sampun kumpul dan Buyut Mila. Kula rapat yang lebar anggota titipan saking Mamana dari Mamanane biasa karena kini oleh tugas si anaknya Buyut kebagusan dan ananing petualangan iku harapan gawe pembangunan pendopo. Jadi pula ya alangkah kadare kagoret yang rencang sudah Majelis Toko Ati boten mungkin yang kita tahu kayak undang kencerengan dari wong ya mana kencerengan mau semacam-macam ulah lanjutakan kantor Sadil Ibrahim.
kedua yaitu Jainala taraga iki sing dimulane dadi sing dimulane dadi ala saking ora Jainala saking ora mulane sun dadi ana mulane sun dadi ana ya namo menawi mulih kodrate jainala taraga iki sing dimulane dadi sing dimulane dadi ala saking ora jainala saking ora mulane sun dadi ana mulane sun dadi ana ya namo menawi mulih kodrate jainala taraga iki sing dimulane dadi sing dimulane dadi ala saking ora jainala saking ora mulane sun dadi ana mulane sun dadi ana ya namo Muhammadur Rasulullah mong semen mawon monggo kula atur lagi kemamajan madhun Bang Sukir telah bersama-sama kita dengarkan dua syair Burai. Yang pertama itu adalah penegasan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa segala sesuatu ketika kita memulai kita harus menetapkan dengan asma Allah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana makanya di dalam pertunjukan Burai itu ada satu gerakan seragam yang dari zaman dulu insya Allah sampai zaman sekarang itu nggak berubah, yaitu gerakan tepuk tangan. Maksudnya seperti yang diajarkan oleh guru kami, bahwa tepuk tangan itu adalah simbolis. Pertama yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula nyuwun bismillah, lalu tepuk tangan alhamdulillah atau matur suwun. Jadi yang pertama adalah kita pasti sebagai manusia, sebagai makhluk membutuhkan Allah, maka akan selalu memohon, akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, serulah aku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Makanya jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu untuk selalu berdoa kepada Allah. Namun setelah berdoa kepada Allah, setelah kita memohon kepada Allah, alangkah baiknya yaitu kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi gerakan tepuk tangan itu maksudnya adalah kula nyuwun, matur suwun, kula nyuwun, matur suwun. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan itu dari awal pertunjukan Burai sampai akhir pertunjukan Burai itu tidak berhenti. Makanya ketika kita yakin bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah benar, bahwa la ilaha bukan sekedar tiada ilah, tiada Tuhan, tapi juga tiada tempat memohon, tiada tempat bergantung illallah selain Allah, maka kita jangan takut, jangan ragu, jangan malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, Allah pasti akan mengabulkan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita minta ya, tapi yang kita butuhkan. Begitu kira-kira. Nah, yang kedua yaitu jainala. Jainala ini adalah suatu tembang filosofis yang mempertanyakan dari mana kita berasal, yang awalnya kita tidak ada, lalu kemudian kita ini menjadi ada atau diadakan.
dari mana asalnya. Nanti untuk pembahasan saya, kalau ini kan panjang, makanya nanti Allah kita sambung di lain waktu. Seperti janji saya tadi, kita hari ini akan malam ini kita akan melanjutkan membahas tentang salah satu tradisi yang ada di Cirebon, yaitu sajen atau saji atau suguhan kalau di dalam Rusmi. Bismillah. Sajen berasal dari kata saji yang merujuk pada aktivitas memberikan sesuatu makanan kepada seseorang. Maka saji juga dikenal dengan suguhan atau dalam pelafalan wong Cirebon menjadi suguhan. Saji kemudian diberikan imbuhan ang yang menjadi sajian dan mengalami perubahan lafal menjadi sajen. Secara tiraka bahasa, saji dimaknai sebagai sah mingkang siji, yaitu perwujudan hubungan manusia dengan Tuhannya yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas bumi tidak lepas dari peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Maka manusia harus selalu bergantung dan memohon pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tunggal. Sedangkan sajen berasal dari kata bahasa sah mingkang sejen. Jadi ketika saji itu adalah hubungan antara kita dengan Allah, yaitu hablum minallah. Sedangkan sajen itu sah mingkang sejen. Hal ini adalah simbolik bahwa manusia sebagai makhluk individual yang bersifat spiritual juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan yang sejen. Dan jadi dari lahir sampai kita nanti kelak meninggal, kita tidak bisa sendirian, tetapi selalu membutuhkan orang lain, yaitu makhluk-makhluk lain dalam menjalani kehidupan di dalam di atas dunia ini. Maka sajen mengingatkan hubungan manusia dengan makhluk lain, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Sehingga dalam masyarakat Nusantara, khususnya wong Cirebon, saji atau sajen tidak pernah lepas dari berbagai peristiwa-peristiwa penting di kehidupan wong Cirebon. Sajen selain bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa, juga sebagai wujud penghargaan dan sedekah kepada sesama ciptaan Allah. Di dalam kelengkapan sajen mungkin di setiap daerah berbeda, namun pada umumnya itu pasti terdapat yang pertama adalah tumpeng. Dalam keyakinan wong Cirebon, perlu adanya hubungan timbal balik antara manusia dan alam sekitar. Hubungan timbal balik ini dimaksudkan antara alam dan manusia terjadi keseimbangan. Dan untuk mencapai keseimbangan ini diperlukan suatu sarana kepercayaan yang bersifat spiritual, dan salah satunya diwujudkan melalui bentuk tumpeng. Makanya tumpeng itu berbentuk gunung, yang maksudnya adalah kita harus selalu menjaga kelestarian alam sekitar kita. Karena ketika kita tidak mampu menghargai alam sekitar kita, sebagai tugas manusia yaitu memayu hayuning bawana, mempercantik kecantikan bumi, maka jangan salahkan bumi ketika mempercantik dirinya sendiri. Entah itu dengan gunung meletus, entah itu dengan gempa bumi, entah itu dengan tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai simbol atau peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam, agar manusia kembali ingat untuk menghargai alam sekitar atau alam semesta ini. Jadi nasi tumpeng terbuat dari beras yang belum kemudian dimasak menjadi jenis nasi yang masih panas. Nasi ini dimasukkan ke dalam dandang kukusan bagian pucuk. Akibatnya nasi menjadi menggumpal dan membentuk pucuk dengan ujung lancip di bagian bawah. Pada proses ini tumpeng bermakna tumapak penguripan, yaitu perlambang purwa atau kawitan yang merupakan sangkan barang dumadi atau asal muasal kehidupan, yang mana hakikatnya kita ini berasal dari Tuhan. Jadi ketika dimasak, tumpeng itu lancipin bawah, lancipin insor. Ini maksudnya adalah tumapak ing penguripan, tumpeng. Maksudnya kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab di atas bumi ini sebagai khalifah Allah di atas bumi. Makanya kita diberikan tugas yang pertama adalah memayu hayuning diri, yaitu memperbaiki, mempercantik akhlak kita, dan yang kedua memayu hayuning keluarga, yaitu kita menjaga keluarga kita dari baik godaan-godaan yang ada di dunia maupun yang ada di kelak di akhirat. Maka kum anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya, setelah tumpeng matang ditaras dengan rupa dengan lauk pauk seperti urap atau rumba terbuat dari kelapa parut yang dibumbui untuk campuran sayur-sayuran yang direbus. Kata urap senada dengan kata urip atau hidup.
artinya mampu menghidupi atau mampu menafkahi keluarga. Urip berarti juga sumber kehidupan. Sayuran merupakan perlambang dari alam semesta yang memberi kehidupan bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu ingkung ayam atau bekakak ayam, memiliki makna menekung, yaitu kepasrahan diri namun penuh tekad dalam bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kurban seperti kangkung, sayur ini bisa tumbuh di air dan digarap. Begitu juga yang diharapkan pada manusia semoga sanggup hidup di mana saja dan dalam kondisi apapun. Teguh bulat dan pantang menyerah seperti kangkung tadi. Jadi kangkung sama dengan jinangkung, terwujud tercapai, yang berarti mengandung harapan agar apa yang menjadi hajat dan cita-cita bisa tercapai. Selanjutnya ada daun bayam, mempunyai warna muda yang menyejukkan dan bentuk daunnya sederhana, tidak banyak lekukan. Bayam ini melambangkan kehidupan yang ayem, tentrem, aman dan damai, tidak banyak konflik seperti sederhananya bentuk daun dan sejuknya warna hijau pada sayur bayam. Terus berbagai macam jenis ikan seperti ikan laut, ikan sungai, ikan danau, dan ikan balong. Empang maksudnya adalah kita harus menjaga kelestarian perairan, baik itu laut, sungai, dan lain sebagainya. Terus telur direbus disajikan utuh bersama kulitnya, tidak dipotong, sehingga untuk memakannya harus dikupas terlebih dahulu. Hal tersebut melambangkan bahwa semua tindakan kita harus direncanakan, yaitu dikupas dulu, dioceki dikit, dikerjakan sesuai rencana dan dievaluasi hasilnya demi kesempurnaan. Telur juga melambangkan manusia diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama, yang membedakan hanyalah sifat dan tingkah lakunya. Namun untuk keselamatan orang meninggal, telur dipotong setengah atau seperempat, yang berarti antara jasad dan ruh telah terpisah. Yang selanjutnya adalah ada pala gumantung atau buah-buahan yang menggantung, bermakna bahwa hendaknya kita hanya bergantung pada zat yang maha kuasa. Dan terakhir pala tinentung atau segala jenis umbi-umbian yang terpendam, bermakna untuk menjauhi keserakahan duniawi, karena setinggi apapun jabatan harus kita ingat pula bahwa kita akhirnya akan ditendang. Yang melambangkan kita ini berasal dari tanah, yang merupakan ciptaan Allah, yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan tumpeng setelah matang, makanya lancipnya itu ke atas, makanya akhirnya menjadi bermakna tumpakin pangeran. Maka akhirnya kita harus kembali untuk menuju kepada Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu balik lagi seperti kesimpulan jaran lumping bahwa akhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan nanti kalau diteruskan sebenarnya masih panjang, dan masih ada tentang menyan, tentang telur kendi air, tentang 7 rupa. Terus yang terakhir yaitu tentunya nanti tentang berkat. Ini biasa kita pelan-pelan saja kita tersambung. Cukup seminggu Pak. Untuk sementara kita sampai ke tumpeng aja dulu. Nanti insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bertemu lagi dan kita lanjutkan dengan makna dan filosofi kelengkapan sajian yang lainnya. Demikian kita kembalikan kepada Bapak Kabar yang mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Ustaz Sultan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.